walaupun yang tahu sebenarnya penulis itu sendiri. Kalau di dalam bahasa kitab suci itu ada istilah bahasa mutasabihat, seperti alif lam mim, seperti itu ya. Itu kan bahasa mutasabihat, bahasa ilahiyah itu ya. Dan juga bahasa-bahasa sastra itu walaupun kita tidak mengerti, seperti ada sastra Inggris, sastra Jerman, sastra Arab, tapi kita tahu atau bisa merasakan. Itulah kelebihan sastra ya. Namun puisi saja itu, walaupun kita seperti lagu musik, kita mendengarkan lagu musik bahasa daerah Jawa, bahasa daerah Sunda, atau bahasa daerah yang lain, kita nggak tahu arti, tapi kita bisa merasakan. Apa bahasa negara pun seperti itu. Ada misalnya lagu orang-orang Vietnam, ketika dilakukan kita bisa merasakan. Seperti itu juga Ar-Rumi, Jalkin Rumi, walaupun kita tak paham apa yang dimaksud Ar-Rumi itu apa, tapi kita bisa merasakan itu. Jadi sastra itu bisa dirasakan oleh hati, tidak hanya logika tetapi rasa hati ya. Beda dengan filsafat. Filsafat itu cenderungnya akal gunakan. Ketika kita membahas tentang ilmu, maka tak lepas dari istilah ontologi, hakikat hidup misalnya. Hakikat hidup itu apa? Lalu ketika epistemologinya apa? Yang kehidupan itu. Lalu aksiologinya apa? Manfaatnya itu ya, aplikasinya begitu. Jadi kalau dalam ilmu filsafat ada istilah ontologi, epistemologi, aksiologi, maka filsafat merupakan ilmu yang memakai logika. Tapi sastra menyentuh hati. Apakah tidak memakai logika? Ya bisa logika, tetapi cenderung lebih ke hati ya. Bisa dirasakan. Walaupun kita nggak paham apa yang dibaca oleh sastrawan, oleh pujangga, tapi kita bisa merasakan apa gitu ya. Dan yang merasakan seperti apa ya berbeda-beda. Itu kelebihan itu ya, kelebihan soal lagu-lagu juga itu. Pernah mendengar lagu Jepang, lagu Korea, bisa mendengarkan seperti itu, tapi bisa merasakan walaupun nggak punya nggak tahu arti. Itu kan keunikan. Kita bisa mendengar lagu-lagu bahasa Arab, bahasa Inggris, kita nggak tahu arti, tapi kita bisa merasakan di situ. Itu juga lagu bahasa Jawa misalnya, kita nggak tahu, nggak paham artinya apa, tapi kita bisa merasakan di situ. Bisa merasakan oleh para pendengarnya, merasakan misalnya kesedihan, kebahagiaan, atau yang lain. Itulah kelebihan-kelebihan dalam ilmu-ilmu sastra seperti itu ya. Beda dengan ilmu-ilmu filsafatnya. Memang filsafat mau nggak mau ya, namanya filsafat kan ilmu induk dari berbagai ilmu. Maka di dalam filsafat, ilmu sastra itu juga ada ilmu etika, ilmu yang lain tidak terlepas dari induknya, yaitu ilmu filsafat. Jadi dalam ilmu sastra itu tidak bisa dimasukkan ke kategori mati ketika ditulis ke ilmiah. Mungkin nanti lucu kan, misalnya saya mengatakan daun hati seperti itu, ketika saya tulis di dalam penelitian ilmiah, pasti dosennya ya lucu kan, kok ada daun hati ini. Soalnya kenapa? Soalnya daun hati kan bahasa yang sifatnya itu yang tersembunyi ya, bahasanya yang tersembunyi. Ada dua kata, daun dan hati ya. Tapi kalau bahasa ilmiah kan bahasa lugas, tegas seperti itu bahasa pemaparannya. Misalnya seperti apa yang dimaksud dengan cinta, misalnya seperti itu. Nah, kan ada pemaparan, oh cinta seperti ini gitu ya. Cinta penuh kebahagiaan gitu. Seperti buaya, apa yang maksud dengan buaya? Ya buaya ya hewan kan kalau dalam penelitian. Tapi kalau dalam bahasa sastra enggak kan, bisa berbeda lain. Ada buaya darat, nah seperti itu. Ada buaya darat, ada buaya apa lagi? Buaya air mata itu kan, jadi buaya seorang yang seolah-olah menangis tapi dia punya pengalian hati atau punya kepentingan lain gitu. Makanya ada istilah air mata buaya. Itu juga daun hati, kita baca ya, coba daun hati ya. Menebak bunga-bunga berguguran di Taman Bronto. Terlihat dahan dan ranting dipatah diterpa hujan dini hari. Hati siapa yang tak luka? Saat daun hati kau sayat dengan pisau sembilu. Hati terasa pedih merayak di senja kala. Daun hati sobek seketika di pagi hari saat pelangi tak muncul kemarin sore. Atma terasa sendu pilu. Menuju ke jora hati membuat seluruh raga diterpa angin tak bertuan. Sungguh daun hati telah pupus menuju kayangan jingga sang jago merah.
terbakar segala luka di hati, menuju kesengsaraan sukma saat